warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kita udah masuk malam berat ya. Malam 21 ya, malam 21, malam yang luar biasa. 20 ke atas tuh insyaallah orang yang senantiasa masih yang lahir, orang yang senantiasa masih mengisi Ramadan di akhir-akhir malam, insyaallah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini malam Lailatul Qadar disebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata di malam itu orang tersebut qiyamul lail, salat tarawih maupun salat tahajud, witir dan lain-lainnya, maka dia terhitung ibadah 83 tahun. Andai kata malam itu malam Lailatul Qadar dia bersedekah, maka sedekahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah 83 tahun atau 1000 bulan. Andai kata malam itu orang tersebut tilawatil Quran, baca Quran, maka bacaan Qurannya dihitung oleh Allah seperti dia membaca Al-Quran 1000 bulan atau 83 tahun. Begitupun salawat, ibadah lain-lainnya, zikir dan lain-lainnya. Bila mana dia zikir, dia salawat pada malam itu, dia istighfar pada malam itu, maka terhitung ibadah salawatnya, zikirnya, istighfarnya, terhitung ibadah 1000 bulan atau ibadah 83 tahun. Kita udah sering dengar nih, surga rindu keempat orang, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Kita udah sering dengar tuh, surga rindu keempat macam golongan. Pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Di luar Ramadan gak mampu dia khatam Quran, di bulan Ramadan dia mampu. Kenapa? Betul-betul bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Betul-betul Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Surga rindu kepada orang-orang yang senang baca Quran. Yang kedua yang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang yang jaga lidahnya. Dalam puasa, ketika dia saat berpuasa, kata baginda Rasul, fala yarfuth, janganlah kalian berkata kotor, ngomong jorok, ngomong yang gak pantas, hilangin pahala puasa. Wala yaskhab, janganlah kalian berteriak-teriak, teriak aja gak boleh. Apalagi masa petasan di kuping orang. Di kuping orang. Hilang pahala puasanya, gak boleh berisik. Wa in sa'atahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki kamu di saat kamu puasa, au qatalahu, atau ngajakin kalian berantem, ngajakin kalian ribut, falyaqul, maka ucapkan oleh kalian kata Nabi, inni mar'un sha'imun, saya sedang menjalani perintah puasa, saya sedang menjalani perkara puasa. Riwayat lain, inni sha'imun, saya sedang puasa. Maka jaga lisannya. Kenapa sih Pak Ustaz? Orang yang puasa di sisi Allah bau mulutnya lebih harum daripada minyak misik. Iya jelas. Orang yang puasa dia diam aja nggak ngomong. Wasumtuhu tasbih, diamnya dihitung tasbih. Diamnya dihitung tasbih karena lagi puasa, maka mulutnya harum seolah-olah
dia bertasbih di hadapan Allah. Nanti di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwa betul-betul harum orang yang berpuasa mulutnya. Kenapa? Di saat itu dikasih kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasanya karena Allah. Dikasih kesenangan oleh Allah, kenapa? Di saat itu dia bisa masuk pintu Rayyan, babur Rayyan, pintunya orang-orang yang puasa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada balasan yang tahu tentang puasa illallah kecuali Allah. Yang ketiga yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, orang yang ngasih makan orang yang lapar. Pak Ustaz, orang yang puasa kan lapar, kita kasih makanan berbuka, dapat pahala gak? Dapat pahala besar. Bukan hanya ketika berpuasa kita kasih makan orang, bukan hanya itu. Di luar Ramadan pun, ya, orang yang memberikan makan orang yang lapar, wa mut'imil ji'an pun dirindukan oleh surga. Surga rindu. Bukan dia yang rindu dengan surga, tapi surga yang rindu sama dia. Belum lama ada ulama Maroko mimpi. Ini ulama Maroko mimpi. Ini banyak tersebar di WA-an, di WhatsApp. Ulama Maroko mimpi 3 malam berturut-turut. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kasih tahu si fulan bin fulan min ahli jannah, si fulan bin fulan min ahli jannah. Ya, sampai 3 malam berturut-turut ulama Maroko ini bermimpi. Rasul memberitahu bahwasannya si fulan bin ahli jannah, si fulan bin fulan itu ahli surga. Ini ulama Maroko langsung dia terbang, beli tiket pesawat, dia menuju Masjidil Haram Mekah. Dia cari itu nama yang disebut oleh Rasulullah, fulan bin ahli jannah, ahli surga. Ditanyain ulama, nggak ada yang tahu. Ditanyain orang-orang masjid, nggak ada yang tahu. Masjidil Haram tetangganya ditanyain orang-orang di pasar, ketemu juga akhirnya. Ada yang ngasih tahu juga. Si fulan bin fulan yang Syekh nyari itu orang gak pantas dicari. Kata orang yang tahu namanya, itu orang yang gak pantas dicari. Enggak, saya mau ketemu si fulan bin fulan. Ya, no, rumahnya sono. Ya. Dia orang bijak, yang ngasih tahu bilang orang bijak. Datangin, itu ulama Maroko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya, apakah engkau betul yang namanya fulan bin fulan? Naam, iya, saya. Ada apa? Syekh mencari saya. Engkau ulama besar dari mencari saya. Ada apa? Basyarah, kabar gembira dari Rasulullah. Antum min ahli jannah, engkau ahli surga. Itu orang kaget, langsung megang kepalanya, nunduk dia. Kata dia, wahai Syekh, engkau jangan dusta, engkau jangan bohong. Betul, demi Allah, 3 malam berturut-turut saya mimpi Rasul katakan kau min ahli jannah, kau ahli surga. Itu orang langsung nangis. Diistighfar kepada Allah, dia tobat. Dia ngakuin kepada ulama itu, saya ini orang bijak. Jangan kata ibadah saya itu jarang, nginjak Masjidil Haram aja saya jarang. Tapi Rasul kabarkan kepada saya, antum min ahli jannah, kau ahli surga. Seketika itu juga itu orang, ya, dia istighfar, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir di Masjidil Haram, dia sholat, ikut di belakang ulama Maroko tadi. Sepanjang dia sholat nangis, rukuk nangis, sujud nangis, semuanya nangis. Dia sholat lagi, nangis lagi, bahkan terisak-isak tangisnya. Ikut berjamaah bersama ulama Maroko tadi di belakangnya. Ketika orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia masih sujud. Ketika dibangunkan dia telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya. Padahal tadinya buram. Orang bilang orang bejat. Pantas Rasulullah bilang dia ahli surga. Tapi ulama Maroko sempat nanya sebelum dia meninggal, sebelum sholat sempat nanya, ya, sebenarnya amalan apa yang menyebabkan Rasul bilang engkau ahli surga? Dia bilang, enggak ada amalan saya, ya, saya baru saja bersumpah kepada Allah.
Ketika tetangga saya meninggal dunia, ya, suaminya dia meninggal dunia, suaminya teman saya, itu perempuan jadi janda dan dia punya anak itu jadi anak yatim. Sejak itulah saya bersumpah kepada Allah, ya Allah, saya bersumpah jangan sampai tetangga saya itu, ya teman saya yang istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim kelaparan, saya nggak mau. Saya akan kasih separuh gaji saya untuknya dan separuh gaji saya untuk keluarga saya. Saya biayai makannya. Itu saja amalan pantas Rasul bilang engkau ahli surga. Kenapa? Engkau tergolong hadis Nabi ana wa kafilul yatimi fil jannah. Aku dan orang yang menanggung biaya anak yatim berada di dalam surga. Engkau kena hadis itu. Yang kedua, engkau kena hadis yang berbunyi surga rindu kepada siapa? Mut'imil ji'an, orang yang ngasih makan orang yang lapar. Engkau telah memberi makan janda dan anak yatimnya. Maka Rasul pantas katakan engkau min ahli jannah. Ya, sepanjang sholatnya dia ingat, dia istighfar sampai dia meninggal dunia. Dan kita dibangunkan dalam keadaan wafat dan mukanya berseri-seri. Maka ulama baru berkata, apa yang disabdakan Rasulullah nggak mungkin dusta, maka benarlah dia si ahli surga. Kenapa? Meninggalnya husnul khatimah, di saat sujud, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah di saat dia sujud, maka beruntung dia mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Makanya luar biasa. Keluarga Rasul saja, saya dapat lima udah masak ke sore hari, udah 4 piring makanan buatnya, makanan buat suaminya, makanan buat anaknya Hasan Husain. Sore hari udah masak, udah kelar. Ada yang ketok pintu, assalamualaikum ya ahla bait Rasulullah. Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah. Siapa di luar? Kata Sayyidah Fatimah. Saya orang miskin, minta sedekah, minta makan. Sayyidah Fatimah ambil jatah makanannya. Ambil dia jatah makanannya, piring dia diambil, dikasihkan ke orang miskin. Orang miskin bilang terima kasih, kemudian ditutup lagi pintunya. Nggak lama datang lagi, ketok pintu. Siapa di luar? Saya anak yatim. Suaminya Sayyidina Ali bilang, wahai Fatimah, ya karena makanan buka puasa aku kasih anak yatim itu. Dikasihkan anak yatim itu. Terima kasih, tutup lagi pintunya. Kemudian masih ada yang datang, 2 tahanan perang. Ya, datang ketok pintu. Sayyidah Fatimah tanya, siapa di luar? Kami 2 tahanan perang. Kami mau makan, kami lapar. Nggak ada makanan lain kecuali jatahnya anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Fatimah ibunya, Ali bin Abi Thalib bapaknya, mau ngambil makanan anaknya mau dikasihkan ke orang lain, dia nggak tega. Tapi lihat anaknya Hasan dan Husain, dia katakan kepada uminya, kepada abahnya, berikan makanan kami berdua untuk 2 orang itu. Subhanallah, makanan segitu-gitunya buat buka, nggak ada makanan lain, dikasih orang. Dikasih orang. Kira-kira anak sekarang ada es kelapanya, ada nasinya, ada makanannya, dikasih orang nggak? Mau buka puasa, bisa kan? Nah, ada tuh, luar biasa. Maka turun ayat dipuji oleh Allah. Wa yut'imut ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanannya yang ala hubbihi, yang segitu-gitunya, yang dia cintai. Miskinan dikasih orang miskin, wa yatiman dikasih anak yatim, wa asiran dikasih 2 tahanan perang. Turun malaikat, ya, sampai Nabi Muhammad SAW nanya, ini keluarga siapa wahai Jibril? Sampai-sampai Allah turunkan ayat, ini keluarga putrimu ya Rasulullah, ini keluarga mantumu Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah, ini keluarga cucumu Hasan Husain ya Rasulullah. Rasul meneteskan air mata. Rasul memang tahu dalam keadaan hidup sederhana keluarganya, tapi dikasihkan makanan yang seadanya. Sampai turun ayat Allah puji, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan itu karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan kecuali balasan dari Allah. Subhanallah. Rasul meneteskan air mata, bukan berarti Rasulullah sedih. Beliau ya sangat girang. Kenapa? Didikannya berhasil. Suami anaknya Ali bin Abi Thalib atau mantunya, anaknya, cucunya Hasan dan Husain, dan putrinya Sayyidah Fatimah
begitu luar biasanya mut'imil ji'an, ngasih makan orang yang lapar, cinta kepada orang yang lapar. Sudah barang tentu Allah redha sampai turun ayat, sudah barang tentu Rasul redha dan pasti surga akan merindukannya. Mudah-mudahan orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang yang lapar dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang keempat orang yang dirindukan surga adalah wasa'i Ramadan, orang yang puasa Ramadan. Kita puasa Ramadan, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak ikut witir di sini. Saya mau ikut witir di tempat saya ada janji ya. Jadi hari ini saya pamit, nanti yang mungkin sholat witirnya ada Ustaz Fauzi, alhamdulillah. Ya, beliau bisa saya mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.